Oke, kembali lagi di Jadi Pandit, dan gua kali ini akan bahas 3 pertandingan ya, terutama yaitu dua pertandingan nanti yang tadi malam itu ada MU dan juga City Liverpool ya. Jadi uh, memang banyak dari Premier League tadi malam ya, praktis paling yang lain mungkin Juventus ditanimbang lawan Bolonia dan butuh butuh dua kartu merah dari pemain Bolonia. Ini main di kandang Juventus, itu yang pertama, mereka butuh dua kartu merah ya untuk bisa mencetak gol, bisa menyamakan kedudukan lawan Bolonia, dan mereka mencetak gol juga di menit-menit terakhir, Havlahovic ya. Jadi Juventus juga benar-benar menurut gua sangat menurun ya, sangat menurun. Mereka lawan Bolonia loh, ini belum lawan yang lain. Jadi ya itu doang yang mungkin yang menarik. Terus di Premier League itu ada uh, Spurs 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 di kandang kalah lawan Brighton 1-0 ya. Ini membuat dan juga Arsenal kalah juga lawan Southampton. Jadi benar-benar uh, pertarungan 4 besar ini yang seperti gue bilang, ini akan sangat sengit ya. Walaupun kemarin gue udah bilang peluang MU ini selesai, ternyata pesaingnya amburadul juga ya. Tapi ya kalau MU yang lolos, ujung-ujungnya itu salah Arsenal sama Tottenham seperti yang gue bilang, karena mereka yang punya peluang sangat besar. Oke, kita langsung masuk ke pertandingan pertama, yaitu MU berhadapan dengan Norwich, main di Old Trafford. Norwich ini peringkat 20 ya, dan udah pasti degradasi. Jadi harusnya ya, merem ini harusnya menang telak bahkan kalau tim besar. Tapi yang namanya MU lawan tim seperti ini justru kerap kali kehilangan poin, dan hampir pada pertandingan kali ini kehilangan poin. Kalau saja tidak ada seorang Cristiano Ronaldo. Bedanya Cristiano Ronaldo pada pertandingan kali ini sedang on fire, hat-trick. Gol pertama ya praktis kesalahan lini belakang, diserobot oleh Elanga dan di passing ya Ronaldo tinggal tap in, gol 1-0. Dan gol kedua juga heading lewat corner, dan gol ketiga lewat free kick dari Ronaldo yang sangat luar biasa. Jadi murni MU itu sebenarnya pertandingan kali ini ya wajar sekali dapat banyak peluang, wajar. Tapi Norwich pun juga dapat beberapa peluang, bahkan big chances-nya lebih banyak Norwich. Beberapa penyelamatan dilakukan oleh De Gea. Nah, ini yang dibilang oleh Rangnick juga di press conference setelah pertandingan, bahwa pertahanan mereka itu sangat buruk, dan semuanya bisa lihat, penontonnya itu bisa lihat. Dan kalau mereka bermain seperti ini lawan Liverpool nanti di Anfield, sorry itu saya 10 juga bisa dari Liverpool. Jadi harus diperbaiki di lini pertahanan, terutama dari transisi tengahnya itu bolong banget. Jadi langsung berhadapan dengan 4 pemain belakang yang rapuh. Selesai. Praktis yang main bagus di lini belakang MU tadi malam itu cuman yang namanya Lindelof. Berapa kali dia melakukan intercept yang baik. Maguire udah berkali-kali gue bilang, ini pemain masih dimainin aja dan jadi kaptennya udah suatu hal yang aneh. Tapi ya namanya, gue juga gak tahu, namanya MU ya, Rangnick juga gue gak tahu maunya apa. Dan menariknya di pertandingan kali ini hanya memakai satu DM, yaitu Pogba sebagai DM, 2 attacking midfield dari Rangnick. Dia ini udah tahu Pak, pasti Norwich ini parkir bus, makanya diturunin 2 attacking midfield, bukan satu tapi 2, dengan satu DM. DM-nya ini bukan DM Matic ya, tapi Pogba yang punya atensi menyerang juga cukup baik. Jadi praktis MU ini mau all out attack. Ternyata memang dapat 2 gol awal, tapi kendornya itu sudah masuk menit 45, bahkan itu kebobolan satu, itu yang membuat lumayan kendor lah istilahnya. Baru masuk babak kedua langsung kebobolan lagi menit 52. Ini menunjukkan bahwa lini pertahanan MU ini benar-benar buruk banget ya. Dan kalau gol-golnya itu kan gol-gol yang harusnya come on lah. Gol pertama Maguire itu salah. Lu lihat, kalau lihat dari posisinya, dia bukannya perhatiin pemain yang masuk ke dalam, malah dia ikutin pemain yang masuk keluar. Itu menurut gue nggak masuk akal. Lu center back, lu bukan full back, lu center back, area lu tuh di dalam kotak penalti. Kenapa lu malah ngikutin pemain luar yang ujung-ujungnya lu dorong sampai jatuh, lu kehilangan posisi, masuklah pemain yang namanya si Puki itu crossing gitu loh. Ini gue nggak habis pikir. Dan gue rasa Rangnick ini juga udah bohwat menurut gue sama Maguire, bahwa dia tidak punya pilihan lagi. Varane cedera, lu main Eric Bailly sama Phil Jones sebenarnya layak diberikan kesempatan, cuman mungkin si Rangnick ini lebih nggak percaya lagi pada dua ini. But menurut gue sangat enough kepada Maguire itu. Sampai kemarin itu ada kasus dia
scorpion kick malah kena palanya Pogba. Jadi praktis hanya itu yang bisa dilakukan Maguire selama 90 menit. Tidak ada penyelamatan yang penting juga, menurut gue lebih banyak Lindelof. Jadi gue nggak tahu lagi apa yang harus gue katakan terhadap Maguire dan terhadap Manchester United ini, bahwa mereka menang sekarang, iya menang, tapi mereka kebobolan 2 lawan Norwich. It's something wrong with this team gitu. Memang Ronaldo hat-trick, iya, tapi sebelumnya juga dia tidak mencetak banyak gol juga. Sesekali mungkin mencetak gol, karena timnya ini memang bapuk banget secara keseluruhan. Tidak ada sistem yang jelas, tidak ada sistem yang membuat semua pemain tuh terlibat dalam serangan dan maupun bertahan. Hanya sebagian, hanya suka-suka dia lah. Kalau lihat ada gue temu foto di Twitter atau gimana, heat mapnya itu Ronaldo kalau nggak salah, terus 3 pemain tengah itu benar-benar numpuk di lini tengah, tidak ada pemain yang mencari ruang dan sebagainya. Terus wingnya itu benar-benar wide, fullbacknya juga wide. Jadi benar-benar secara kasat mata itu benar-benar nggak enak dan nggak ada strateginya sama sekali. Nah ini yang gue mau sorot, bahwa 3 golnya itu bukan 3 gol yang set play, set skema itu enggak juga gitu. Duanya dari set piece, 1 free kick, 1 corner, satunya lagi kesalahan pemain belakang. Apakah itu dibilang permainan yang bagus dan cukup untuk bisa mencuri setidaknya 1 poin dari Anfield? Menurut gue tidak cukup. Bahkan kalau pertahanan MU kembali lagi seperti yang dikatakan Rangnick, bermain seperti ini melawan Liverpool di Anfield, sorry itu saya selesai asli. Terus kita ke pertandingan yang satu lagi yang di atas kertas, pertandingan yang kita nantikan seperti 7 hari yang lalu, seminggu yang lalu, yaitu semifinal FA Cup, City melawan Liverpool. Kemarin di Liga kita tahu betapa luar biasanya matchnya, betapa menunjukkan penampilan yang kelas bintang 5 dari kedua tim. Kali ini mereka bertemu lagi di semifinal FA Cup dan mereka masih bisa punya peluang ketemu di final UCL kalau dua-duanya lolos. Kita masuk ke starting lineup dulu. Ini ada sebuah kejutan yang dilakukan oleh Pep Guardiola yang tampaknya ini membuat gue juga punya pendapat dan juga punya feeling bahwa Pep tidak fokus terhadap kompetisi ini. Dia istilahnya melepas lah. Kenapa gue bilang demikian? Karena kita lihat dari starting line up itu pemain-pemainnya itu banyak yang dirotasi. Jack Steven dimainkan di penjaga gawang. Ake main center back biasa, memang dia dimainkan di back kiri, tapi Zinchenko yang gue nggak tahu terakhir dia kapan main. Terus di tengah itu Fernandinho, pemain yang memang istilahnya sudah habis, benar-benar sudah habis, masih dimainkan. Ditopang oleh Foden dan Silva. Foden ini biasanya main di wing, baik wing kiri, wing kanan maupun di striker. Tapi di kali ini dimainkan sebagai gelandang. Di depannya Sterling, Grealish, Jesus sebelah kanan, Grealish sebagai false nine, Sterling sebelah kiri. Sekarang begini, melawan Liverpool full team. Salah Mane Diaz tuh selalu di depan, dan kalau lu lihat di babak pertama, kita fair-fairan aja. Ini adalah first half yang sama sekali, jauh sekali 180 derajat berbeda dari pertandingan seminggu yang lalu. Liverpool terlihat beda kelas melawan City. City kelihatan benar-benar diobok-obok, benar-benar digonjang-ganjing istilahnya lini pertahanannya. Gol pertama dari corner, oke. Konate ini luar biasa. 3 pertandingan terakhir yang dimainkan oleh dia, Champions League kemarin mencetak gol, kali ini mencetak gol. Dan kalau nggak salah di Champions League juga, di mana dia dimainkan waktu itu di leg kedua, kalau nggak leg pertama lawan klub sebelum ini, klub sebelum kalau nggak salah lawan Inter ya, kalau nggak salah dia juga mencetak gol lawan heading, lewat corner. Dan memang senjata Liverpool sekarang salah satunya adalah dari bola-bola atas, karena mereka punya crosser yang bagus dan punya center back yang bisa membantu serangan juga dengan baik, mampu duel heading yang baik dari diri seorang Konate. Masuk babak pertama seperti gue bilang, tanpa perlawanan, nggak bisa apa-apa City. Bahkan possession itu kalah loh City. Ini benar-benar memalukan sekali untuk kelas Pep Guardiola dan City dengan skuad mewahnya. Bahwa sebenarnya dalam sejarah ini gue belum pernah melihat Pep ini kalah possession, dan City terutama. Dan kali ini di babak pertama mereka kalah possession. Kenapa itu bisa terjadi? Gol pertama corner, nggak ada masalah. Gol kedua ini yang membuat menurut gue mental
moral pemain City ini drop, yaitu dari kesalahan pemain yang menurut gue kualitasnya amburadul ini, Jack Stephen, ya, yang sok-sok bermain bola seperti Ederson, sok-sok memainkan bola, ini akhirnya terebut dan akhirnya dislide oleh Mane dan akhirnya masuk. Ini yang membuat memang moral pemain City terlihat drop sekali dan kelihatan sistemnya itu nggak berjalan. Lu megang bola aja nggak bisa, gimana lu mau meng-create sebuah peluang? Kita tahu sistem City. Sistem City itu pasti bermulai dari tengah. Mereka selalu mengunggulkan lini tengah mereka, memenangkan lini tengah mereka. Bahkan wingnya itu sering turun menjadi lini tengah juga. Nah, ini yang menjadi permasalahan ketika Foden yang biasa main di wing dipaksa bermain di situ. Padahal ada Gundogan, ada Kevin De Bruyne. Memang Kevin De Bruyne cedera ya, kemarin kurang fit, jadi tidak diturunkan mungkin. Dan mungkin ada beberapa rotasi karena mereka kemarin di Champions League itu mereka bermain full team dan harus susah payah juga menghadapi Atletico. Jadi mungkin Pep ini sadar bahwa fokusnya bukan di FA Cup mereka. Makanya mereka mengganti beberapa pemain bintang mereka, terutama di lini belakang. Yang tadi gue bilang, Cancelo itu nggak kelihatan sama sekali loh. Biasanya dia itu sangat menjadi pionir serangan dari City, nggak kelihatan sama sekali. Bernardo Silva juga nggak kelihatan. Baru masuk di babak kedua, City lebih ngegas, tapi sayang sudah tertinggal 3-0. Dapat gol cepat sebenarnya di menit 46. Itu membuka harapan lah. Kalau Pep ini serius, dia mengganti banyak pemain dong, memasukkan mungkin Gundogan atau Rodri di lini tengah, atau mungkin Kevin De Bruyne dipaksakan. Ternyata dia tidak melakukan itu dan terlihat memang dia sudah melepas. Ya udahlah, dia cuma ganti satu pemain di menit 83. Apa efeknya? Memainkan Riyad Mahrez di menit 83, di mana lu sudah tertinggal 3-1. Tidak ada gunanya. Dan menurut gua ini menunjukkan kelas dari pelatih, bahwa pelatih sekelas Klopp, dia tahu piala ini ya piala FA Cup, istilahnya ciki lah. Tapi dia juga ingin memenangkan ini. Dia ingin memenangkan bahkan semua gelar, UCL, Liga, FA, bahkan ada Carabao. Jadi lu pikir emang Klopp nggak bakal fokus di Liga dan juga UCL kalau mau alasan Pep seperti itu? Kan nggak juga. Mereka akan fokus juga tetap. Mereka akan fight habis-habisan nanti lawan MU. Jadi ini menunjukkan kelas bahwa Pep itu tidak percaya dengan kemampuan kedalaman squad City yang sebenarnya sudah sangat mewah untuk bermain di beberapa kompetisi. Jadi dia istilahnya sudah menyerah lah di sini, udah lepas aja lah, udah plan B aja. Nah, ini yang gue tidak suka. Dan kalau lu lihat berapa peluang yang dihadirkan Liverpool di babak kedua juga tidak banyak kan. Artinya ya mereka sudah nyaris aman. Mereka hanya memainkan sirkulasi bola, mereka delay, mereka position, dan peluang didapat oleh Liverpool itu setelah mereka sudah unggul, mereka sudah hampir disamakan gol keduanya City di menit 90. Tapi it's nothing. 90 gol di menit 90, justru abis itu Liverpool dapat 2 peluang emas dari Salah yang masih melebar dan Roberto Firmino. Salah pun bermain sangat jelek pada pertandingan kali ini. Banyak peluang yang terbuang-buang karena dia egois. Dia memang penampilannya itu setelah paruh musim kedua di tahun ini, terutama dari Januari, itu sudah menurun. Dan ya memang namanya pemain sepak bola bisa menurun, but ya kita lihat aja nanti seterusnya bagaimana. Karena gue yakin Liverpool ini akan fokus ke semuanya, karena mereka punya kedalaman squad yang memang tidak sebagus City, tapi gue yakin dengan kualitas Klopp. Dan ya segitu dulu review dari gue. Kita tunggu besok karena ada pertandingan Real Madrid dan yang lainnya. Oke, segitu dulu dari gue. Salam sepak bola.